buka celana dalammu. Dalam-dalam diam-diam nganukku meriang. Apakah di langit ada yang melihatku? Aku malu terdiam tapi menggelinjang. Perlahan kau susuri tubuhku dengan jemari, dengan lidahmu. Terngiang pesan pahlawan Goa Selarong. Maju, serbu, serang, terjang. Ketika 7777 bidadari berterbangan di sekeliling kepala seperti gambar. Setelah muncul medsos, banyak orang bicara, siapapun, apapun, dimanapun dan kapanpun. Proses demokratisasi sering bukan karena politikus, para elit, apalagi oligarki, tetapi lebih banyak karena perkembangan ilmu pengetahuan dan terutama teknologi. Dalam hal ini teknologi informasi dan komunikasi tentunya. Dalam pada itu mestinya kita tak lagi ngomongin soal siapa yang ngomong, tapi apa yang diomongin. Tapi ternyata tidak, atau setidaknya belum. Tetap saja ada strata, hierarki, dan tata krama tentang mikul dhuwur mendem jeru. Sementara anak-anak sekarang lebih banyak mendem AU alias anggurnya orang tua. Meskipun pada akhirnya produksi informasi dan pola komunikasi kemudian lebih banyak diisi oleh penipuan, jika bukan kepalsuan atau hipokrisi. Podcast model bocor alus misalnya, Tempo, dihina-dina sebagai jurnalisme katanya-katanya, tapi orang-orang yang mengaku dalam lingkaran atau ordal yang punya akses informasi A1 memilih tidak mau bicara. Jadilah tarung bebas karena kita menjadi manusia gojek-gajek dan tidak pernah punya pegangan yang gumato, yang persisten. Bagaimana jika rakyat jelantah menulis di medsos kayak di Facebook misalnya, X ataupun YouTube seperti ini, misalnya tentang presidennya, tentu saja akan terjadi pro kontra, padahal itu lumrah saja dan tidak istimewa, tapi bisa gegeran. Yang memuja Presiden Joko Widodo akan ngamuk-ngamuk, bukan membela dengan argumentasi, tetapi menuding sesama rakyat jelantah dengan makian dan sinisme yang khas. Kalimat andalannya, ya begitulah pembenci, kalah pilpres, belum move on. Kita ngomong fufu fafa, private jet, nebeng, blok Medan, selamat, Carla. Reaksinya kita dituding nggak bisa menerima kekalahan pilpres 2024. Padahal apa hubungannya? Kecuali kalau kita ngomongin proses pilpres 2024 yang dibilang curang, begini begono, mempersoalkan bansos Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2024 itu. Barulah mungkin layak dan proporsional dikaitkan soal pilihan presiden. Tapi tidak proporsional itu yang memang ciri reaksi atas orang-orang, orang per orang jika tidak dalam perkenannya. Ya sedih saja ngerasanya, sama sedihnya saya ketika vokalis Coldplay, Chris Martin memutuskan akan pensiun kelak setelah merilis album Coldplay ke-12. Padahal hal itu dinyatakan ketika Coldplay merilis album ke-10 yang bertajuk Moon Music. Padahal pula Chris Martin telah menggawangi Coldplay selama 27 tahun. Sejak awal berdiri 1997, ngapain nggak sampai mati aja Chris? Kemarin ketemu teman dari Betawi yang hampir seperempat abad tidak bertemu dan dirayakan dalam reriungan di Sate Mbalong, Sleman. Saya baca tulisan di kaosnya, berkali-kali berarti sesudah itu mati. Wow. Penyair pujaan saya, Chairil Anwar, yang punya adagium sekali berarti sudah itu mati, secara langsung dibantainya dengan kalimat itu. Ya nggak apa-apa, saya mengerti arus logikanya, itu sudut pandang yang lain atau beda atas logika Chairil Anwar.
bagus-bagus saja karena ada pandangan sama tetapi dengan perspektif dan persepsi baru. Di situ hebatnya Chairil Anwar bisa mendorong munculnya perubahan pemikiran seseorang. Sementara Chris Martin dengan ugo hari menyatakan pengumuman akan pensiunnya itu semuanya akan masuk akal pada akhirnya. Karena katanya lagi, pengumuman pensiun itu bukan berarti Coldplay akan bubar, melainkan Coldplay hanya akan berhenti dalam membuat lagu-lagu baru. Olah Chris, sampean itu kok begitu mengharukan bijaksananya. Saya coba bandingkan dengan God Bless yang beberapa bulan terakhir ini aktif kembali, agresif, merilis album baru dengan lagu-lagu baru, tapi rasa tetap. Kalaupun ada kebaruan rasanya kayak sayur nget-ngetan atau daur ulang. Beda dengan progresi John Lennon yang dari Love Me Do ke lagu-lagu model Woman is the Leader of the World, Working Class Hero, Power to the People. Lagu-lagu barunya menunjukkan proses perubahan, atau ada juga upaya lain, misal dalam mempertahankan eksistensi, ya seperti Chrisye atau Iwan Fals di Kala Merasa Senja. Mereka mengajak anak-anak yang lebih muda kolaps untuk menopang jejak mereka. Padahal sudah hadir di tengah-tengah kita penyanyi-penyanyi baru yang punya idiom-idiom dahsyat, berani, terbuka, dan bahkan verbal. Cobalah dengerin lagu-lagu dari Sheryl, Sheinafia, Eva Celia, Salma Salsabil, Nadine Amizah, Malini, Bernadia. Anehnya justru kebanyakan penyanyi perempuan yang berani speak up, menyuarakan individualitas dan ego sentrumnya yang secara jauh lebih berani. Gue mau gini, apa dulu? Gitu intinya. Di situ Chris menjadi terasa bijak dengan rencana kedepannya untuk tur kurasi katanya. Tur kurasi yang dimaksud mereka akan sampai pada titik di mana akan menyenangkan untuk tidak merilis ulang, tetapi mengingat hal-hal sebelumnya dan menikmatinya lagi, serta melakukannya hal-hal yang khusus untuk periode tersebut. Mungkin semacam nostalgia, tetapi bukan sebagai ajaan untuk balik ke situasi itu. Itu akan sangat menyenangkan dalam perjalanan hidup manusia yang ngertiin apa itu kebebasan dan kebahagiaan. Karena hanya kenangan yang dimiliki mereka yang tua dan tahu diri, dan biarkan dunia berputar. Jangan karena oleh aturan habis waktu minta nambah dengan alasan ini itu. Mau habis waktu masih suka cawe-cawe, selfie sana kemari. Masih suka ngelempar kaos, mendidik rakyatnya, rebutan, ribut, adu mulut, tonjok-tonjokan. Tapi ya begitulah, ciri pemimpin yang gagal sibuk mikirin legasi, padahal proporsional dan simple saja dia sebenarnya baik jika tidak jelek. So, don't follow the leader. Seperti seru Anonim, tokoh utama dalam novel saya Anonim My Hero tahun 2004. Dan suarakan dirimu sendiri jika jadi jembatan pun kau tidak mampu. Menikah 7777 bidadari berterbangan di sekeliling kepala seperti gambar buyut jat macan. Mendapati diriku telanjang di selokan. Bagaimana bisa? Coba kan ceritakan apa yang kau lihat. Apakah ini berbotol anggur warna merah keluar dari tubuhku membasahi segamu? Kulihat sendiri wajahku menampal di dinding sebuah pantat lengkap dengan isinya. Sudahlah, jangan dengarkan aku meracau.
Sudahlah, sudahlah, sudahlah.